Assalamualaikum Sobat Football United. Seperti biasa setelah pertandingan gue akan bikin rating Manchester United yang menang meyakinkan 3-1 menghadapi Aston Villa. Sempat ketat di awal babak pertama, lalu Manchester United unggul duluan, lalu disamakan kedudukannya. Dan menurut gue, seperti gue katakan di review, setelah itu ada yang namanya perang karakter. Aston Villa yang berhasil menyamakan kedudukan, Manchester United yang berhasil disamakan. Seperti apa, siapa duluan yang jatuh. Ternyata Manchester United tetap kuat mental dan juga karakternya, unggul 2-1 dan menutup pertandingan dengan skor 3-1. Oke. Pertandingan yang menurut gue di babak pertama utamanya gue berikan banyak kredit terhadap lini belakang Manchester United yang tangguh dalam mengatasi situasi serangan balik dari Aston Villa. Lini tengah dan juga lini depan menurut gue cukup rajin dalam mencari solusi, berusaha membongkar pertahanan dari Aston Villa. Ada 2 assist di pertandingan yang diciptakan oleh Bruno Fernandes, menempatkan Bruno saat ini sebagai pemegang rekor assist terbanyak dalam satu musim, memecahkan rekor dari David Beckham. Gua akan ke sana nanti, tapi gua akan mulai dulu dari Senne Lammens. Gawangnya kebobolan 1 kali Senne Lammens. Tapi Senne Lammens sendiri menurut gua tampil cukup oke di pertandingan tadi. Dia banyak terlindungi dari kuatnya, kokohnya lini pertahanan dari Manchester United. Ada 82% passing akurasi. Lalu ada 1 save saja dari Senne Lammens ya. Secara keseluruhan ada 7 recoveries juga. Dia tampil cukup tenang di mistar Manchester United. Gue beri dia nilai 7. Diogo Dalot tampil agak sedikit berbeda di babak pertama dan juga di babak kedua, terutama dengan aksi inverted dari Diogo Dalot yang bahkan sampai naik ke daerah pertahanan dari Aston Villa. Di sisi lain dia juga menurut gue cukup stabil menjaga pertahanan lini kanan Manchester United dari serangan Luca Digne dan juga Emiliano Buendia. Ada 2 tackling yang dilakukan, ada 7 duel, 4 berhasil dimenangkan. Lalu sempat ada 1 peluang ya dari Diogo Dalot. Ada 3 crossing yang berusaha untuk dilakukan. Ada 2 total shot, 1 shot on target, 1 big chance ya. Ini catatan yang gue ambil dari Sofa. Dengan 83% passing akurasi, gue berikan nilai 7 untuk Diogo Dalot. Luke Shaw juga sama, gue beri dia nilai 7. Menurut gue Luke Shaw dengan 10 duel, 6 yang berhasil dimenangkan, 3 tackling, 6 clearance, sangat dominan menurut gue di sisi kiri Manchester United dalam hal bertahan ya. Ada 6 clearance, 1 shot dia block, recoveries juga 1, cukup krusial di pertandingan tadi. Hanya ada 1 crossing karena lebih banyak mengandalkan Cunha menurut gue dari sisi kiri ketika menyerang. Gue beri Luke Shaw nilai 7. Harry Maguire mendapatkan 1 kartu kuning, 90 menit dia bermain, ada 6 duels, 5 berhasil dimenangkan, luar biasa. Ada 5 recoveries dengan 2 tackling, 91% passing akurasi dari Harry Maguire. Dengan 1 kartu kuning tapi dengan performa yang menurut gue cukup solid di lini belakang, gue beri dia nilai 7. Leny Yoro pun juga demikian. Tampil cukup kokoh menurut gue, ada 1 kartu kuning juga untuk Leny Yoro. Tapi bagaimana Leny Yoro dapat membaca permainan dengan baik, berulang kali dia berhasil menutup pergerakan dari Oli Watkins maupun juga Emiliano Buendia ya. Ada 3 tackling dari Leny Yoro, 8 duels, 89% passing akurasinya. Cukup oke, menurut gue. Ada 2 recoveries juga, ada 5 clearance, 3 interception. Cukup banyak atribut bertahan dari Leny Yoro, cukup solid. Gue beri dia nilai 7. Nilai 7 juga gue berikan di lini tengah untuk seorang Kobbie Mainoo. Bisa menghubungkan antara lini dengan cukup bagus menurut gue. 85% passing akurasinya dengan ada 8 duels, 5 berhasil dimenangkan, 2 tackling, 2 interception, 2 clearance dari Kobbie Mainoo. Cukup kuat juga ya Kobbie Mainoo ini dalam defensif di pertandingan tadi. Artinya dia juga memiliki kontribusi defensif yang cukup positif di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 7. Casemiro, ada 1 kartu kuning untuk Casemiro, pemecah kebuntuan dari Manchester United di babak kedua setelah bermain cukup ketat di babak pertama. Ada 1 big chance created, ada 79% passing akurasi. Lalu ada 1 shot on target, 1 shot yang terblok, dan tentu saja 1 sundulan yang berhasil. Ada 12 duels, 5 berhasil dimenangkan,
3 clearance, 3 recovery. Menurut gue dia tampil cukup solid nih di lini tengah Manchester United, baik dari sisi bertahan, terutama dari sisi membangun serangan juga. Ini sangat terlibat Casemiro di proses itu. Gue beri dia nilai 8. Kunya luar biasa, tampil 90 menit. Di babak pertama berulang kali dia berusaha untuk menembus dengan aksi individu ya, sisi sebelah kanan dari Aston Villa. Cukup menurut gua rajin juga bergerak dari sisi kiri juga ke kanan dari Matheus Cunha. Bertahan pun juga demikian. Ada 4 duels, ada 1 tackling, 100% berhasil dimenangkan, ada 4 recoveries. Gue cukup happy dengan penampilan Cunha di pertandingan tadi, sehingga gue beri dia nilai 7, Matheus Cunha. Amat sama seperti Cunha, dia juga berusaha untuk membongkar lini pertahanan Aston Villa di babak pertama. Ada 1 peluang ya di babak pertama, sundulan yang masih di save oleh Emiliano Martinez. Ada 2 key passes secara total. Lalu ada 6 duel, 3 berhasil dimenangkan. Ada 1 interception, 1 clearance. Amat yang tampil 90 menit menurut gue cukup seimbang di pertandingan tadi dari sisi bertahan dan juga sisi menyerang. Walaupun ya tentu saja ada mungkin pengharapan bahwa Amat mungkin bisa lebih tajam lagi di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 7. Bryan Mbeumo tampil selama 75 menit. Ada 80% passing akurasi, ada 3 defensive contribution ya, ada 5 duels. Mbeumo menurut gue dia cukup berperan dari sisi keaktifan dia bergerak, terutama di babak pertama dan juga di babak kedua, dalam berusaha untuk membuka ruang di lini pertahanan dari Aston Villa. Tapi di babak pertama lini pertahanan Aston Villa menurut gue tampil cukup ketat, tampil cukup rapat dan juga cukup solid. Gue beri Mbeumo nilai 7. Bruno Fernandes fantastis menurut gue, man of the match di pertandingan ini. Gue berikan dia nilai 9. Ada 2 big chance created, artinya Manchester United bisa saja menambah 2 gol lagi ini ya. Ada 6 key passes, 87% passing akurasi, ada 6 crossing, lalu juga tacklingnya 100%. Duelsnya ada 7, 2 berhasil dimenangkan, ada 6 recoveries. Jadi Bruno juga memiliki kontribusi defensif menurut gue di pertandingan tadi. Luar biasa, memecahkan rekor dari David Beckham dan nampak memang menjadi inspirasi betul di pertandingan tadi. Kapten Magnifico Manchester United Bruno Fernandes, gue beri dia nilai 9. Benjamin Sesko, gue beri dia nilai 7. Ada 1 gol yang diberikan oleh Sesko, tapi ada banyak kesalahpahaman ya di penghujung pertandingan. Menurut gue 67% passing akurasi dari Benjamin Sesko. Finishing yang luar biasa di pertandingan tadi, dan memang gol yang sangat dibutuhkan oleh Manchester United untuk bisa memastikan kemenangan ya. Gol ketiga, killing the game. Gue beri dia nilai 7. Ugarte tidak gue beri rating karena tampil hanya kurang dari 10 menit. Bagaimana dengan Michael Carrick? Menurut gue penunjukan pemain, misalnya starting 11, lalu juga strategi, menempatkan banyak pemain, berani mengambil resiko ya di babak pertama dengan mendorong misalnya Diogo Dalot lebih ke depan. Lalu bagaimana dia juga sangat percaya dengan lini pertahanan Manchester United yang kokoh, bisa cukup sering lini tengah, lini belakang Manchester United mematahkan proses serangan balik dari Aston Villa di babak kedua. Menurut gua pendekatannya juga luar biasa. Manchester United tampil lebih agresif, tampil juga lebih berbahaya, dan ya bagaimana karakter yang dibangun di skuadnya menurut gue terutama di babak kedua ini luar biasa, sehingga gue beri dia nilai 8, Michael Carrick. Bagaimana menurut Sobat Football United? Rating pemain tadi, siapa man of the match-nya, berapa untuk Michael Carrick? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.